Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya Bapak, Ibu, dan Saudara dan Saudari yang terkasih sehat dalam perlindungan Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya. Mari kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami perlu Engkau, Tuhan Allah jiwa kekasih kami, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini melalui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, biar nama-Mu yang kami permuliakan, kami saksikan dimanapun kami berada. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Kristus telah menderita, yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 1-8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mereka yang bersedia menderita bagi Kristus menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti kehendak Allah. Mereka telah menunggal dengan Kristus dan salibnya. Sebagai akibatnya, daya tarik dosa menjadi tidak berarti dan kehendak Allah menjadi yang terpenting. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Prinsip rohani ini akan berlaku dalam kehidupan semua orang percaya. Menaati Allah, bahkan jika itu berarti penderitaan, ejekan, atau penolakan, akan memperkuat kita secara moral dan rohani. Dan kita juga akan menerima kasih karunia yang lebih besar dari Allah di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Juga kepada orang-orang mati, istilah ini dapat ditafsirkan secara paling baik sebagai menunjuk kepada orang-orang yang mendengarkan Injil ketika masih hidup. Tetapi kini mereka sudah mati. Mereka mendengar Injil dan menjadi percaya, dan sekalipun mereka sudah wafat, yaitu dihakimi secara badani, mereka kini hidup bersama Allah. Ayat ini dapat disadur sehingga berbunyi, Injil diberitakan kepada mereka yang percaya kemudian wafat, supaya mereka memperoleh hidup kekal bersama Allah. Kesudahan segera sesuatu sudah dekat.
Kita harus memandang kehidupan kita dari sudut kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, di dalam Yakobus 5 ayat 8 sampai 9. Bagi Petrus, kenyataan ini menurut komitmen sebagai berikut. Ada 7 poin. Yang pertama, berdoa kepada Allah dengan giat setiap hari. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan di dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Yang kedua, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati. Yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dan juga di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Poin yang ketiga, memberi tumpangan dan bersikap ramah terhadap mereka yang membutuhkan bantuan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Poin yang keempat, melayani sesama orang percaya dengan menggunakan karunia rohani yang diberikan Roh. Yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Karunia rohani bagi orang percaya. Dan yang kelima, bersaksi tentang Kristus dan melayani Allah dengan kuasa Roh. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 sampai 8. Dan yang keenam, memuji Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh, tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah pencobaan, yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Amin.